Barat akhirnya menapaki jalur yang selama ini dianggap tabu oleh Moskow. Rusia sudah berulang kali memperingatkan agar Ukraina tidak menggunakan rudal jelajah Storm Shadow buatan Inggris. Peringatan yang disertai ancaman pembalasan yang tak terbayangkan. Namun peringatan itu kini tinggal kata-kata yang diabaikan. Kelelahan dan frustasi tampaknya mulai menguasai kubu Barat. Setelah tekanan diplomatik dan sanksi gagal menghentikan operasi militer Rusia, Washington dan beberapa sekutunya memutuskan mengambil langkah ekstrim, mengizinkan Kiev menggunakan rudal Storm Shadow yang sebelumnya hanya disimpan sebagai cadangan strategis. Begitu izin diberikan, Ukraina langsung bertindak cepat, meluncurkan rudal-rudal itu jauh ke wilayah Rusia, membuka babak baru yang lebih berani, lebih berisiko, dan berpotensi mengguncang keseimbangan perang secara global. Dalam serangan yang mengejutkan, Ukraina meluncurkan rudal jelajah Storm Shadow milik Inggris dan menargetkan pabrik kimia Bryansk, yang oleh Kiev disebut sebagai bagian vital dari industri militer Rusia. Ledakan besar memicu kebakaran hebat di kompleks tersebut, tempat produksi bubuk mesiu, bahan peledak, dan komponen bahan bakar roket untuk rudal Rusia. Meski tingkat kerusakan belum diketahui secara pasti, serangan ini diyakini akan memicu gelombang balasan yang jauh lebih besar dari Moskow. Beberapa jam setelahnya, tanggapan Rusia datang tanpa basa-basi. Pasukan Kremlin meluncurkan serangan udara besar-besaran menggunakan drone dan rudal ke berbagai wilayah Ukraina, menewaskan sedikitnya 6 orang. Beberapa pembangkit listrik termal di Kiev dan Dnipropetrovsk ikut rusak, menyebabkan pemadaman listrik luas yang melumpuhkan sebagian sistem energi nasional. Namun bagi Presiden Vladimir Putin, pembalasan itu hanyalah permulaan. Ia disebut tengah menyiapkan langkah lanjutan yang bukan sekadar serangan balasan, melainkan peringatan keras bagi Barat. Tak lama setelah serangan tersebut, Putin mengumumkan bahwa Rusia telah menyempurnakan rudal jelajah nuklir terbaru, senjata dengan daya rusak dan jangkauan yang, menurutnya, tidak bisa ditandingi. Pernyataan ini seolah menjadi pesan terselubung bagi Washington dan sekutunya, bahwa Rusia masih memiliki kartu truf yang bisa mengguncang keseimbangan dunia kapan saja. Beberapa hari lalu, Presiden Vladimir Putin kembali mencuri perhatian dunia. Dalam sebuah pernyataan resmi yang disiarkan dari Moskow, ia mengumumkan keberhasilan uji coba penuh rudal jelajah berkemampuan nuklir terbaru Rusia, 9M73 0 Burevestnik. Uji tersebut, menurut Putin, menghasilkan performa yang melampaui semua ekspektasi. Dalam rapat tertutup bersama jajaran militer tertinggi, Jenderal Valery Gerasimov, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia, melaporkan bahwa uji terbang Burevestnik yang dilakukan pada 21 Oktober berlangsung selama 15 jam dan menempuh jarak sekitar 14.000 km tanpa henti. Namun yang paling mengejutkan, Gerasimov menegaskan bahwa angka itu bukan batas kemampuan rudal, karena Burevestnik diklaim tidak memiliki jangkauan maksimum. Rahasia di balik kemampuan itu terletak pada sumber tenaganya. Tidak seperti rudal konvensional yang bergantung pada bahan bakar kimia, Burevestnik memanfaatkan reaktor nuklir mini sebagai penggerak utama. Konsep yang sebelumnya hanya ditemukan pada kapal selam atau kapal induk. Dengan teknologi ini, rudal dapat terus terbang selama berhari-hari tanpa perlu pengisian ulang bahan bakar, menjadikannya ancaman strategis yang nyaris mustahil dibatasi jarak atau waktu. Meski begitu, detail sistem propulsinya masih menjadi misteri. Sebagian analis menduga rudal ini menggunakan mesin roket termal nuklir dengan pendorong berbahan bakar padat. Ada pula teori bahwa Rusia mengadopsi mesin ramjet nuklir yang mampu memanfaatkan udara sekitar untuk pembakaran pada kecepatan tinggi. Sementara pihak lain berpendapat bahwa Burevestnik hanya menggabungkan turbojet konvensional dengan pendorong berbahan bakar cair. Apapun versi yang benar, satu hal sudah pasti. Rusia mengklaim rudal ini benar-benar digerakkan oleh energi nuklir. Jika klaim itu akurat, maka konsekuensinya luar biasa.
Rudal jelajah dengan daya jelajah tak terbatas berarti seluruh benua, dari Amerika Serikat hingga Eropa Barat, kini masuk dalam radius tembak Moskow. Dan ancaman itu semakin nyata karena Burevestnik tidak hanya bertenaga nuklir, tapi juga dapat membawa hulu ledak nuklir aktif. Dengan kata lain, Rusia kini memiliki senjata yang mampu terbang sejauh manapun, selama apapun, dan menghantam kapanpun. Simbol baru dari kekuatan strategis yang tak lagi mengenal batas geografi. Dengan membawa hulu ledak termonuklir, rudal jelajah Burevestnik bukan sekadar ancaman strategis. Ia adalah mimpi buruk yang nyata bagi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Hulu ledak termonuklir merupakan generasi kedua dari senjata nuklir, memanfaatkan reaksi fusi yang jauh lebih dahsyat dibanding generasi pertama yang menggunakan fisi. Hasil ledakannya bisa mencapai 20 kali lipat dari bom nuklir konvensional. Artinya, satu rudal Burevestnik saja yang dikirim ke satu negara barat dapat menimbulkan kehancuran yang melampaui batas imajinasi. Banyak pihak mungkin menganggap klaim Rusia berlebihan, mengingat Amerika Serikat dan Eropa memiliki sistem pertahanan canggih seperti Patriot dan Terminal High Altitude Area Defense yang dirancang untuk menangkis serangan rudal. Namun disinilah letak keunggulan Burevestnik. Senjata ini tidak dirancang seperti rudal balistik, melainkan sebagai rudal jelajah super rendah. Ia mampu melesat di ketinggian hanya 50 hingga 100 meter dari permukaan tanah, mengikuti kontur bumi untuk menghindari radar dan sistem deteksi. Lebih dari itu, Burevestnik diklaim mampu bermanuver vertikal dan horizontal selama penerbangan, sehingga jalurnya tidak dapat diprediksi. Dengan kemampuan ini, pertahanan udara musuh akan kesulitan menarget dan mencegatnya sebelum terlambat. Kombinasi daya jelajah tanpa batas, kemampuan menghindar, serta hulu ledak termonuklir menjadikan rudal ini senjata pencegah yang tak hanya ditakuti, tapi juga hampir mustahil dihadapi. Keunggulan inilah yang membuat Presiden Vladimir Putin begitu percaya diri. Ia menyebut bahwa kekuatan nuklir Rusia kini berada pada level tertinggi dalam sejarah, menempatkan negaranya di atas semua kekuatan nuklir dunia lainnya. Dalam pidatonya, Putin bahkan menggambarkan Burevestnik sebagai senjata unik yang tak dimiliki siapapun di dunia. Sebuah simbol supremasi strategis Rusia di era baru perlombaan senjata global. Akar pengembangan rudal jelajah bertenaga nuklir Rusia sesungguhnya sudah dimulai jauh sebelum dunia menyadarinya. Sejak Desember 2001, tak lama setelah Amerika Serikat keluar dari perjanjian anti-balistik 1972, Kremlin mulai menghidupkan kembali proyek senjata berdaya jangkau antar benua yang dirancang khusus untuk menembus sistem pertahanan rudal modern. Banyak analis menduga bahwa proyek Burevestnik adalah kelanjutan dari riset rahasia era Soviet yang sempat dibekukan selama Perang Dingin. Rudal ini dikembangkan oleh All Russian Research Institute of Experimental Physics di Sarov, dengan proses produksi di tangan NPO Novator, Yekaterinburg, dua lembaga yang selama ini menjadi tulang punggung teknologi rudal Rusia. Proyeknya disebut telah mencapai sekitar 90% penyelesaian, dan militer Rusia berencana mengadopsinya paling cepat tahun 2027. Presiden Vladimir Putin bahkan secara langsung memerintahkan Jenderal Valery Gerasimov untuk menyiapkan klasifikasi operasional dan infrastruktur pendukung bagi senjata yang diklaim sebagai pengubah aturan permainan itu. Nama Burevestnik, yang berarti burung badai laut, dipilih lewat jajak pendapat publik di situs resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Secara dimensi, rudal ini sebanding dengan KH-101, tetapi memiliki jangkauan operasional yang jauh melampaui rudal jelajah manapun di dunia. Kemunculan Burevestnik sendiri jelas bukan kebetulan, melainkan pesan politik yang dikemas dalam bentuk teknologi. Putin ingin menunjukkan kepada Amerika Serikat dan sekutu Barat bahwa Rusia masih pemain utama dalam perlombaan senjata strategis. Dengan kata lain, penawaran Moskow tentang pengendalian nuklir sebaiknya tidak diabaikan. Pesan itu makin terasa setelah Washington memberikan intelijen militer kepada Ukraina untuk menyerang infrastruktur energi Rusia. Putin membalas dengan cara yang khas, bukan lewat pidato, melainkan demonstrasi kekuatan.
Apalagi setelah era Donald Trump mencabut batasan penggunaan rudal jarak jauh untuk Ukraina, Moskow memberi peringatan tegas bahwa setiap serangan ke wilayah Rusia akan dibalas dengan respon yang luar biasa. Pernyataan itu bahkan diulang oleh juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, di siaran nasional. Kini, dengan hadirnya Burevestnik, dunia seolah kembali ke atmosfer ketegangan nuklir klasik. Tetapi kali ini dalam bentuk yang lebih canggih, senyap, dan tak terbatas jangkauan. Senjata ini bukan hanya simbol supremasi teknologi Rusia, tetapi juga sinyal bahwa Moskow siap menulis ulang keseimbangan kekuatan global. Pertanyaannya, akankah Barat berani melangkah lebih jauh dan terus mendukung Ukraina, atau justru menahan diri demi keselamatan mereka sendiri?